ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
setiap hati, karena hati kita yang subur telah disiapkan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, lingkupiku. Haleluya.
bicara bagi kami. Katakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Urapan-Mu sudah memenuhi setiap kami, memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang bukan dari Tuhan, setiap intimidasi, manifestasi dari roh kegelapan sudah dihalau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati untuk firman kebenaran, firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darah Yesus Tuhan yang sudah menguduskan, menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kasih anugerah Tuhan besar, nyata, terbukti kita boleh ada sampai saat ini. Semua cuma karena anugerahnya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya pada minggu terakhir di bulan Agustus ini, bahkan ini hari terakhir di bulan Agustus, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita semua diberkati Tuhan di hari yang penuh sukacita ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang ingin menikmati apa yang kita nikmati hari ini, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya karena situasi, karena keadaan, karena kegoncangan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Karena sakit penyakit yang diderita, mereka tidak bisa seperti saya dan saudara pada saat ini. Tapi kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kesempatan ini Tuhan masih beri bagi kita. Dan mari saudara, setiap kita yang sudah ada pada saat ini, dipastikan bahwa semua kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Semua kita orang percaya kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa setan-setan pun percaya. Bahkan dia gemetar. Kenapa? Karena dia tahu nasibnya saudara. Dia tahu nasibnya. Dia pasti babak belur ketika berhadapan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Orang percaya saudara, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di rumah Tuhan, saat kita mendengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan saudara, oke, memang itu bagus, bahkan sangat bagus saudara. Tapi kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan hanya dengan telinga kita. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan hati kita. Tidak hanya telinga, tetapi dengan hati kita. Dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kita jangan cuma dengar firman Tuhan pakai telinga, tetapi kita harus pakai hati ini, pakai iman kita, percaya kita yang sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita membukanya dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Semua menghormati pembacaan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Baca bersama-sama ayat ini
Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Ini firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar dengan telinga, dengan hati, dengan iman kita. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan, saudara, apa yang saya bilang tadi bahwa kita harus mendengarnya, menangkapnya dengan iman, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita dengar dan kita gabungkan dengan iman kita, saudara, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, akan ada pertumbuhan. Bahkan tidak cukup bertumbuh, tetapi dia akan subur dan sampai menghasilkan buah. Dan yang keluar buah itu bukan buah yang pahit, bukan buah yang kecut, tapi pastinya adalah buah yang baik, yang manis, yang sedap, yang bisa dinikmati baik oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau bisa ditanya, adakah iman di hidup kita? Adakah percaya yang sungguh-sungguh kita kepada Tuhan? Yesus, saudara, kita lihat firman Tuhan. Yesus berkata, pada waktu aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Itu berarti penting, saudara. Yesus mau saat dia datang, dia jumpai kita yang namanya orang percaya betul-betul punya iman di dalam dia. Itu yang dikehendakinya, saudara. Kenapa kita perlu terhubung dengan Tuhan? Beberapa minggu kemarin saya sampaikan, apa penyebab orang tidak bisa terhubung, tidak bisa berjalan dengan Roh Kudus? Bagian yang sudah sampaikan tanggal 10 kalau saya tidak salah. Kenapa, saudara? Karena dia belum memahami sepenuhnya kekristenan yang sejati. Saat ini kita akan melihat, saudara, kenapa kita tidak terhubung langsung, kita tidak terkonek langsung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Bagian ini kita akan melihat, saudara, karena fokus menjadi bergeser. Fokus menjadi bergeser, saudara. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Esau, dia pindah fokus, saudara. Dia lebih mementingkan Brenebon. Tahu Brenebon? Ada yang tahu Brenebon? Orang Nado tahu. Kacang merah. Esau lebih mementingkan kacang merah daripada hak kesulungannya. Karena dia bergeser, saudara.
dia seorang nabi. Tetapi hatinya condong kepada hadiah. Tuhan sudah bilang jangan pergi, dia maunya pergi, saudara. Sampai-sampai keledai yang ditunggangi oleh Bileam dalam perjalanan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dilihat oleh keledai. Keledai lihat, oh, ada malaikat yang sedang membawa pedang. Dia takut, dia berhenti. Dia tahu ini bahaya buat Bileam, bahaya juga buat dia. Kalau kita lihat, kita tahu cerita ini, saudara, saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya yang nabi itu siapa? Yang nabi keledai atau Bileam? Harusnya yang melihat penglihatan itu adalah seorang nabi. Tapi kenapa Bileam, seorang nabi, tidak bisa melihat penglihatan itu? Tetapi justru keledai yang melihatnya. Jawabannya karena Bileam bergeser fokusnya. Condong kepada hadiah, bukan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dia tidak taat. Saudara, jangan heran, saudara. Jangan heran kalau sampai fokus orang percaya bergeser. Sebetulnya saat di tengah badai seperti pujian tadi, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Saat di tengah badai, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya yang dia lihat Tuhan, tetapi sebaliknya yang dia lihat hantu. Oh, itu hantu, dia ketakutan. Orang percaya kepada Tuhan ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, yang harus kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang ada. Tuhan sudah kirim pertolongan lewat orang-orang yang datang menguatkan dia, orang-orang yang datang membantu dia. Tapi dia menganggap bahwa orang-orang itu cuma menghakimiku. Bukan, saudara. Ada cara Tuhan untuk memberikan pertolongan. Sebetulnya kita harus lihat Tuhan ada di tengah badai. Tapi kalau kita bergeser fokus kita, saudara, saya bilang tadi, kita bukan melihat Tuhan, tapi kita lihat masalah. Kita lihat persoalan, kita lihat tantangan, kita lihat penderitaan sakit, kok ini tidak habis-habisnya. Tapi orang yang tidak bergeser, saudara, dia pasti lihat pertolongan Tuhan datang. Karena seharusnya, saudara, pertolongan itu sudah datang. Dalam iman kita mesti percaya bahwa pertolongan itu sudah ada. Tuhan mau kita punya iman. Itulah iman, saudara. Percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Saya masih sakit, bagaimana dibilang sudah sembuh? Tapi iman berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketika fokus bergeser, maka hubungan dengan Tuhan juga akan mengalami pergeseran. Ketika hati dan pikiran kita, saudara, sudah bergeser dari kehendak Tuhan, maka prioritas kita juga akan bergeser. Seharusnya prioritas kita Tuhan, tapi saudara, karena hati dan pikiran kita sudah bergeser, maka
Kita lebih kepada hal-hal yang kita pikir sudah itu yang benar. Kemudian kenapa kita tidak terhubung? Kenapa kita tidak terhubung dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus? Bagian berikut yang saya mau katakan, karena pengajaran salah, pengajaran yang keliru. Kalau pengajarannya sudah keliru, saudara, pengejaran juga akan keliru. Sekali lagi, kalau pengajaran sudah keliru, maka pengejarannya juga pasti keliru, saudara. Saya harap semua kita yang ada saat ini, apa yang kita butuhkan hari ini, pengajaran sejati, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada saya dan saudara apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Ada pengajaran yang keliru, saudara. Pengajaran yang bisa berbeda akan menimbulkan perpecahan. Seperti firman Tuhan bilang tadi, akan ada perpecahan, saudara, ketika pengajarannya sudah keliru. Kata firman Tuhan, hindari mereka, artinya hindari pengajaran yang keliru. Hindari pengajaran yang keliru. Dulu belum ada YouTube, belum banyak orang tahu, saudara. Tapi sekarang setelah ada YouTube, makin dibilang awas itu berbahaya. Makin orang mencoba dan berusaha untuk mencari tahu kenapa berbahaya, apanya yang berbahaya. Seperti itu yang terjadi. Firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak melayani Kristus, tetapi yang mereka layani adalah perut mereka. Yang mereka layani adalah perut mereka. Kata-kata mereka manis-manis. Ini yang membawa pengajaran-pengajaran itu. Kata-kata mereka muluk-muluk. Mereka menipu orang yang tulus, kata firman Tuhan. Ada orang yang tulus mencari Tuhan, tapi karena pengajaran yang keliru, kasihan, saudara. Orang fokus untuk cari Tuhan, tapi kita lupa, saudara, bahwa ada orang yang menipu dengan pengajaran yang keliru. Akhirnya jadi keliru. Tahu enggak, saudara, bahwa ada pengajaran-pengajaran yang membawa perpecahan, yang lagi heboh-heboh. Mau di manapun, saudara, mau di media sosial pun, saudara, soal perpuluhan diperdebatkan, soal baptisan diperdebatkan. Padahal sebenarnya simpelnya, saudara, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Baptisan diperdebatkan itu memang sudah sejak dulu, saudara. Sejak saya masih anak-anak, saudara, sampai sudah jadi hamba Tuhan, apalagi di kampung-kampung, saudara, baptisan diperdebatkan. Ada orang-orang yang berusaha mempertahankan apa yang sudah diajarkan kepada dia. Padahal sebenarnya dia tulus mencari Tuhan, tapi karena pengajaran keliru, saudara, itu berbahaya. Simpelnya lihat dari firman Tuhan. Yesus yang sudah menjadi teladan utama orang percaya. Yesus dibaptis, baptisnya seperti apa? Dalam air, masuk dan keluar dari dalam air. Itu baptisan
diambil dari bahasa aslinya, dipakai kata baptiso. Artinya apa saudara? Masuk, keluar dari dalam air. Sampai orang bertanya, wah, saya kan sudah dibaptis dari kecil. Orang bilang ada pernyataan-pernyataan, saya sudah dibaptis dari kecil, ngapain lagi saya mau baptis sekarang? Sudah umur begini baru mau dibaptis, saya dari kecil sudah dibaptis. Saya bilang itu bukan baptis. Kalau di waktu kecil itu namanya rantismos. Rantismos itu artinya apa? Percik. Itu bukan baptisan. Jangan pernah bilang baptis kalau tidak diselamkan, kalau tidak masuk dan keluar dari dalam air. Jangan pernah bilang baptis, sudah. Keliru, salah. Itu pengajaran yang keliru. Baptis itu masuk dan keluar dari dalam air, bukan rantismos, bukan percik. Orang bilang, bukan begitu, kalau harus ikut Yesus, berarti kita harus baptisnya di Sungai Yordan. Apakah itu jawaban yang benar, saudara? Keliru, saudara. Karena orang-orang yang dibaptis di dalam Alkitab tidak semuanya di Sungai Yordan, tetapi ada juga yang dibaptis bukan di Sungai Yordan. Pada waktu Filipus membaptis sudah bukan di Sungai Yordan, tapi mereka turun di satu sungai, saudara, yang ada airnya dan dibaptis, diselamkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini simpelnya, saudara, ini pengajaran yang bisa membuat orang yang sebenarnya dia tulus hati, seperti firman Tuhan bilang, sebenarnya dia tulus hati, tetapi pengajaran yang keliru membuat dia bergeser dari apa yang menjadi maksud Tuhan, ajaran sejati, pengajaran kebenaran sejati. Dia bergeser dari situ karena mempertahankan apa yang sudah dia tahu sejak kecil, apa yang sudah dilakukan sebelum dia tahu apa-apa, belum tahu dosa. Untuk apa mau dipertahankan, saudara? Kalau sudah tahu itu pengajaran yang keliru, kenapa mesti dipertahankan? Mari kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada orang bilang, oh buktinya yang ada di atas kayu salib bersama dengan Yesus, dia kan belum dibaptis. Tapi Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada ayatnya, saudara. Tapi itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Gembala. Seluruh penduduk Yudea datang kepada Yohanes Pembaptis, membaptis mereka, termasuk orang itu, saudara. Karena dibilang seluruh penduduk datang untuk dibaptis. Mari kita mempertahankan apa yang sebenarnya kebenaran sejati. Amin. Karena tidak semua ajaran harus kita terima. Tidak semua, saudara. Kita harus minta kepekaan dari Roh Kudus. Kalau ajaran itu dari manusia, tidak ditulis dalam kebenaran Allah, kenapa kita mesti pertahankan mati-matian? Kita tidak mau dibaptis. Kita tidak mau dibaptis karena kita sudah dibaptis dari kecil. Padahal kita cuma dipercik waktu kecil, bukan baptis. Haleluya. Agak keras, saudara. Bisa bikin ada telinga-telinga yang merah. Tapi saya percaya ini waktu Tuhan untuk kita menerima kebenaran sejati. Kejarlah Tuhan, saudara. Saya bilang tadi, ketika pengajaran salah, bisa pengejaran kita keliru. Tetapi yang saya mau sampaikan saat ini, saudara, kejarlah Tuhan.
di dalam karir, bisnis, bukan mengejar karir dan bisnis di dalam Tuhan. Sudah mengerti? Kejarlah Tuhan di dalam karir, bisnis, bukan mengejar karir dan bisnis di dalam Tuhan. Jika kita mengejar Tuhan di dalam karir dan bisnis, saudara, kita pasti akan fokus untuk mencari Tuhan di tengah kesibukan kita. Haleluya. Waktu kita berkarir, berbisnis, kita tetap ingin untuk mengalami Tuhan, tetap mau mengalami Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam kesibukanmu. Kita tetap rindu selalu mengalami Tuhan. Buktinya saudara, ada orang-orang sekalipun sementara kerja masih sempat-sempatnya buka handphone, ada Alkitab di situ, masih sempat-sempatnya dia baca Alkitab. Sekalipun sebetulnya ada sibuk, tapi ada waktu luang sedikit dia mempergunakan. Bahkan ada orang yang sambil kerja, saudara, tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap dia menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita kejar karir, kalau kita kejar karir, kejar bisnis, kejar pelayanan dalam Tuhan, saudara, kita akan terus berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati bisnis saya, Tuhan berkati pelayanan saya. Seperti itu doanya, saudara. Akhirnya setelah Tuhan berkati, setelah Tuhan pakai dia, setelah Tuhan berkati bisnisnya, selesai sampai di situ. Karena yang dia kejar di dalam Tuhan, karirnya, bisnisnya. Tapi kita harus mulai untuk mencari Tuhan seperti yang Tuhan mau. Sekalipun sibuk kerja, sekalipun sibuk dalam berbisnis, tapi karena yang kita cari Tuhan, saudara, maka kita akan punya waktu untuk tetap terhubung dengan Tuhan, tetap menyembah Tuhan di tengah kesibukan, bukan di balik-balik, saudara, bukan. Tapi tetap ada fokus dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang datang sama Tuhan, Tuhan, buka jalan bisnis saya, Tuhan, kasih pekerjaan saya, pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Karena dia fokus di situ, saudara. Orang yang mengejar Tuhan dalam bisnis, saudara, dan karir, apa yang akan dia tahu? Dia akan berusaha mengatur waktu. Kalau yang dia kejar utama Tuhan, dia akan berusaha atur waktu untuk jumpa dengan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kesaksian saudara yang saya dapatkan, ada seorang anak Tuhan, dia kerja di bank sebagai seorang marketing. Namun saudara, dia sudah dapat pekerjaan bagus, tetap dia punya waktu luang puasa, dia tetap punya waktu dengan Tuhan. Kalau di waktu harinya puasa, saudara, waktu jam makan siang dia keluar, orang pikir dia keluar untuk cari makan siang. Padahal sebenarnya dia sedang menyendiri untuk waktu jam istirahat makan siang itu. Dia baca Alkitab, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Itu yang dilakukannya. Pada saat namanya seorang marketing, saudara, ada waktunya mereka harus cari target, capai target. Dia harus keluar untuk cari nasabah. Selesai cari nasabah, dia buru-buru pulang ke rumah, ambil gitar, masuk ke kamarnya untuk menyembah Tuhan. Saya bilang luar biasa orang ini.
Waktu saya mendengarkan kesaksiannya, luar biasa saudara. Padahal dia seorang pekerja yang sudah punya penghasilan bagus juga saudara. Kesibukan tidak membuat dia terlena. Pekerjaan tidak membuat dia terlena untuk stop, untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Seperti itu sebenarnya yang Tuhan mau saudara. Sebaliknya saudara, ketika orang mengejar karir dan bisnis, mudahan saya ketemu orang di gereja yang bisa ya bantu saya, yang bisa tolong saya supaya ya saya dapat pekerjaan bagus, supaya saya bisa diangkat lebih tinggi lagi, posisi saya tidak terus seperti ini. Apa yang kita lihat saudara? Kalau kita mengejar apa yang saya sebutkan tadi saudara, maka event ibadah, pelayanan saudara, kita tetap fokusnya kepada siapa. Kita tetap sibuk dan tidak ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena fokusnya kepada pekerjaan, kepada bisnis, bukan kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Elisa yang ditulis di dalam Alkitab. Dia seorang pekerja sudah dengan 12 lembu. Dia bekerja di tempat kerjanya. Tiba-tiba Elia datang. Elia lemparkan jubah. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia meninggalkan kesibukannya, pekerjaannya. Dia tahu ini panggilan Tuhan. Ini panggilan untuk melayani. Ini panggilan untuk beribadah. Ini panggilan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia meninggalkan apa yang harus ditinggalkannya. Dia ikut Elia. Dia ikut dengan hamba Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian saudara, apalagi yang membuat kita tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan? Bagian terakhir mungkin yang akan saya jelaskan adalah kesibukan. Kesibukan saudara. Sibuk sekarang ini sudah dibilang new normal. New normal katanya saudara. Tapi ada orang yang kelihatan sibuk padahal sebenarnya tidak ada yang harus disibukkan. Ke sana, kemari, ke situ, ke sana. Sebenarnya tidak ada yang harus disibukkan, tapi kelihatan sibuk saudara. Tapi puji Tuhan tidak ada di jemaat kita yang seperti itu. Ada orang yang bilang, ada statement saudara, ada orang yang bilang begini, kopi yang termahal di dunia ini, tapi belum tentu juga, saya mau bilang statement ini belum tentu juga memang benar. Kopi yang termahal di dunia ini, pada saat kita bisa menikmati kopi dengan santai, sementara orang lain lagi sibuk dan sangat sibuk. Belum tentu itu benar saudara. Tapi waktu saya membaca itu, oh begitu kan. Kopi yang termahal bukan kopi luwak. Tapi menurut orang itu kopi yang termahal adalah saat kita menikmati kopinya dengan santai sementara orang lain lagi sangat sibuk. Namun saya mau bilang saudara Sati, sementara orang lain sibuk,
bisakah kita berkata cukup? Bisakah kita berkata tidak kepada hal yang bisa mengisi kantong kita, bisa mengisi dompet kita, bisa menambah digit rekening kita? Bisakah kita berkata cukup? Tidak. Saya mau berhubungan dengan Tuhan, saya mau beribadah. Ada seorang saudara, seorang pebisnis, seorang anak Tuhan. Dia itu setia taat dengan Tuhan. Pada saat dia tahu itu adalah hari doa puasa, pasti dia datang untuk berdoa berpuasa. Padahal dia pekerjaannya banyak juga. Pada saat dia mendapatkan kepercayaan untuk melayani, dia tetap memberikan waktu itu untuk melayani sekalipun dia berada di luar kota sepanjang minggu itu, saudara. Dia tidak lupa. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya, tapi hari Sabtu dia sudah pulang untuk dia tahu besok saya harus melayani. Selesai itu dia akan kembali lagi dengan pesawat, harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak, tapi dia kembali ke pekerjaan selesai pelayanan. Ini baru bilang, saya bilang itu kalau begitu bukan cuma 1 jempol buat dia, bisa 2 jempol. Itu dari kita manusia saja melihat itu luar biasa, apalagi Tuhan. Dan Tuhan menghargai keputusannya. Apa yang dia lakukan dihargai oleh Tuhan, sehingga dia sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kadang lain, saudara, tanggung. Masih ada sedikit lagi, saya tidak bisa ibadah, tanggung. Masih ada pekerjaan yang harus tanggung. Tidak bisa, saya tidak bisa puasa, tidak bisa datang di gereja untuk doa malam, tanggung. Nanti pekerjaan saya terhambat. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan sedang mengajar saya dan saudara hari. Kalau ada seorang presidir bank, saudara, satu saat dia datang mengajak bawahannya sebagai general manager. Dia katakan, besok pagi saya akan bantu kamu untuk supaya bisa capai target yang banyak itu. Besok pagi saya mau pertemukan kamu dengan ada pejabat-pejabat, ada pengusaha-pengusaha, ada bos-bos yang akan datang di tempat bermain golf. Kemudian dia tanya, saudara, kepada bosnya, kepada presiden bank, jam berapa, Pak? Jam 5 pagi. Dia mikir, saudara, itu jam doa saya. Kemudian dia jawab kepada bosnya, Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Padahal saya mau bantu kamu. Saya tidak bisa, Pak, di jam 5 pagi. Kenapa? Itu jam doa saya, Pak. Bosnya bilang, oh, kamu pendeta ya? Padahal dia bukan pendeta, saudara. Oh, kamu pendeta ya? Oh iya, saya mau lihat Tuhanmu bisa menolong kamu apa tidak? Dia ditantang, saudara. Karena dia tidak mengikuti keinginan bos menolong dia. Sebetulnya ada manusia yang akan menolong dia, tapi dia lebih fokus bukan pada kesibukan itu, tapi dia lebih fokus dengan komitmen
Tuhan, jam 5 pagi itu jam di mana saya harus berhubungan dengan Tuhan. Pulang-pulang di rumah saudara, dia bilang ke istrinya, "Ma, kita harus doa, kamu juga harus doa sungguh-sungguh." Itu bos bilang. Dia mau lihat apakah Tuhanmu bisa menolong engkau. Tapi terbukti saudara, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Target yang sangat besar, target yang sangat banyak itu bisa melebihi. Kenapa? Karena ada seorang anak Tuhan yang berani fokus dengan Tuhan, yang berani meninggalkan kesibukannya untuk cari Tuhan. Tuhan buktikan, Tuhan bela anak Tuhan yang taat kepada firman-Nya, yang setia dengan Tuhan, yang ingin selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan buktikan berkat-Nya besar. Tuhan sumber hidup. Tuhan sumber hidup. Pekerjaan, bisnis itu sumber daya. Tapi tanpa ada kehidupan daripada Tuhan, maka semua itu akan mati. Tidak berarti, tidak berguna. Sampai-sampai harus mengeluarkan justru lebih dari yang sebenarnya. Dia dapat sekian, yang keluar lebih dari itu, akhirnya ada minusnya. Ini bukti saudara, kalau Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita, maka kita akan selalu mengalami Tuhan dalam setiap kesibukan kita. Kan selalu ada perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa banyak orang percaya yang tidak bisa terhubung dengan Tuhan? Yang pertama saya bilang bahwa karena mereka tidak mengerti sepenuhnya kekristenan sejati seperti apa. Kenapa ada orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak terhubung dengan Tuhan? Karena fokus jadi bergeser. Kenapa tidak bisa terhubung dengan Tuhan? Kenapa? Karena pengajarannya adalah pengajaran yang keliru. Kenapa tidak bisa menikmati, mengalami luar biasanya janji-janji Tuhan? Karena kesibukan kita. Hari ini saudara, keras memang apa yang disampaikan, tetapi inilah kerinduan Tuhan, inilah kebutuhan saya, inilah kebutuhan saudara. Tuhan mau di hari-hari ini, kalau kita melihat keadaan bangsa kita, kata orang tidak baik-baik saja, tetapi mari saudara, orang percaya anak Tuhan, kita semua yang ada saat ini, mari ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk kota kita. Tuhan mau kita fokus dengan Tuhan. Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita punya keintiman dengan Dia. Tuhan mau supaya dalam kesibukan kita punya waktu berdoa. Dalam kesibukan kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk pelayanan ini, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk bangsa kita. Kenapa? Sumber pertolongan sejati cuma datang dari Tuhan. Amin. Saya mengundang pelayan altar untuk datang. Haleluya. Haleluya. Mereka suka ya Ramadhan syukur. Roh Kudus. Haleluya. Lebih dalam lagi kurindukan. Haleluya. Syukur. Lebih dalam
lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
biar kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan datang menegur setiap hati kita masing-masing. Buka hati kita, buka pikiran kita. Seringkali kita lalai dalam panggilan Tuhan. Seringkali kita lalai dalam setiap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seringkali kita meninggalkan tempat perkumpulan kita. Mari kita melihat akan pribadi kita masing-masing. Mari kita merenungkan akan kehidupan kita semua. Kami sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Itu banyak kesalahan yang kami buat Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami sering lebih terfokus pada kesibukan untuk pribadi kami masing-masing, sehingga kami tidak lagi mendengarkan dan kami mengabaikan dalam setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang sebenarnya itu akan membawa kami untuk naik tangga menuju tahap kesempurnaan yang Engkau janjikan. Apa kami mohon ampuni kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, masuklah Engkau dalam hati kami untuk mengubah kami semua, mengubah setiap pola pikir kami untuk memandang Yesus sebagai kepala gereja kami. Tuhan
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami, datang menegur kami, datang mendidik kami. Bagi hati yang tidak terbuka itu pasti keras, tetapi bagi hati yang terbuka itu akan mendidik kami, itu akan mengajar kami untuk lebih dewasa lagi dalam Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Kami tetap terus bertumbuh dalam pengiringan kami kepadamu, sehingga kami sampai pada tahap kesempurnaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Barui urapan yang ada dalam hidup hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kemanapun, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, biarlah otoritas wibawa Allah terus menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka akan firman-Mu akan dijamah dan akan pula membawa berkat yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh masuk dalam setiap hati dan pikiran kami. Firman-Mu akan membuat kami untuk terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan kami akan meletakkan korban persembahan. Tuhan tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, dan kami yang tidak percaya setiap kami yang melakukannya akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan terima firman-Mu, bahkan akan meletakkan korban persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang ada. Kata pujian berkata Allah itu baik.